Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di channel saya Esa Hobi Sport. Selamat berjumpa lagi di video kali ini. Di video kesempatan kali ini, saya mendapat kepercayaan untuk maintenance plus tuning senapan spring. Untuk kali ini springnya buatan Gamo ya, buatan Spanyol, produk Gamo. Gamonya Gamo Extreme Hunter. Oh iya, saya pakai kamera depan biar resolusi gambarnya lebih bagus. Jadi mungkin agak di penayangannya agak kebalik ya. Ini bentuknya. Ini sih sebenarnya saya sudah bongkar dan ganti pernya dengan Vortex. Vortexnya peruntukan untuk HW77. HW77 saya aplikasikan ke Gamo Hunter Extreme, tentunya dengan ada penambahan part di pistonnya. Saya bikin sleeve tambahan di pistonnya untuk mengejar panjangnya si per ini sendiri. Pernya ini sendiri aslinya panjangnya sekitar, ini per aslinya nih. Ini per aslinya panjangnya sekitaran 35 cm. 35 cm di 35 cm. Plus tambahan top head. Terus dan kokangnya juga lumayan agak berat. Kalau untuk di HW77 pakai Vortex yang saya pasang di Gamo ini, mungkin kisaran panjangnya di 20 cm atau 22 lah. Nanti lebih jelasnya kita bongkar aja. Ini saya bongkar lagi untuk tutorial bagaimana cara membuka piston, per, dan manual-manual lainnya. Kita langsung aja ya. Saya siapkan dulu. Ini untuk aslinya di kokang tuh agak berat, tapi ketika ini saya sudah pakai Vortex untuk HW77 dan saya pakai sleeve lagi di pistonnya, kokangnya agak enteng. Dan recoilnya itu setelah saya ganti itu membantingnya bukan ke samping kiri kanan, tapi malah ke depan, lebih enak. Di sini di sebelah situ ada saya backstop ya, jadi aman. Jadi dia lebih ke sini nih, bukan lebih ke samping begitu. Saja lagi. Lihat aja recoilnya ya. Dia lebih ke belakang gini. Bagaimana dalamannya kita bongkar sekarang. Saya ini dulu kameranya ya. Pertama-tama kita harus bongkar por dulu. Bongkar por dulu. Cahayanya kurang ini kali ya.
Persiapan wadah bersih. Ini kita pakai buat obeng depannya. Oh iya, sorry, kelewat. Saya telenya buka dulu harusnya. Teleskopnya kita buka dulu. Oke, udah kita buka. Taruh di sini aja. Setelah itu baru baut depan. Di sini bautnya ada ring matahari ya, hati-hati kalau ngebuka. Seperti ini nih. Dia punya ring matahari. Ring mataharinya. Oke. Kemudian baut tengah. Dia juga ada ring mataharinya sama. Kemudian trigger di bagian belakang aja ya, bagian sini. Cuma triggernya ini nggak usah dicopot, ini aja. Kunci L bintang dia. L bintang. Oke, udah. Kita getuk-getuk aja biar supaya ininya keluar. Oke. Nah, ini yang jatuh. Ini ada roller di bagian lengan kokang. Fungsinya supaya, karena dia lengan kokang itu dua bagian. Nah, begini. Nah, begini. Jadi ada rollernya, dan ini jatuh, sempat aja jatuh. Ini ada buat safety supaya dia tidak. Nah, sini. Bantalan kokang. Rollernya kita cabut. Rollernya ini bahannya teflon ya, teflon hitam atau enggak polisetal. Ini sebagai bantalan di trigger, ganjal juga, dan dudukan rumah trigger. Udah. Kemudian selanjutnya kita butuh kayu untuk mengeluarkan pin kokang ya. Kita pakai pin puncher. Di sini boleh, atau di alasnya juga boleh. Ini satu lagi buat as. Ini as kuncian ketika dikokang, jadi supaya tidak longgar. Oke. Nah, udah, baru kita bisa cabut.
Nah, ini ada apa, ring ya, hati-hati jatuh ringnya. Ring apa, eh, ring baja. Dia ini untuk lurus supaya ininya nggak oglek. Jadi ya apa namanya tuh, buat pas kokang itu nggak maju kiri kanan gitu. Jadi ini nih. Nah, jadi modelnya begini. Itu ringnya kayak di spring ya. Ring itu kayak di spring. Dia agak cekung supaya dia lebih neken gitu. Dia juga harus dipelumasin. Selanjutnya kita buka apa, side kokang, lengan kokang, diputar, cabut, baru diputar. Nah, ini ada kaitannya nih. Nah, gitu tuh. Dia ada kaitannya. Jadi ngebukanya harus diputar dulu, baru dibuka. Oke, sekarang kita buka belakang. Nah, belakang ini ada 2 lubang. Kita pakai tang untuk apa, snaplingnya juga bisa. Saya pakai tang untuk snapling ya. Di sini kita nggak usah, belum perlu bantuan untuk tracker spring, tracker pairnya, karena ini masih ada ketahan buat ini nih. Jadi di dalam masih ada penahan lagi, tahanan pairnya, sekaligus untuk dudukan triggernya. Ini tutup belakang juga berfungsi sebagai spring guide ya. Pelurus pair pada saat dikokang atau pada saat dia ditembakkan, supaya tidak menghasilkan bouncing yang berlebih. Nah, seperti ini. Di dalam dia ada penahan lagi. Oke, baru di sini kita memerlukan tracker spare untuk membuka. Ini saya pakai ada ringnya untuk membuka pairnya ya. Saya butuh ganjelan dulu di sini. Nah, dah. Sekarang untuk buka dudukan penahan pair, kita pakai kunci 10 pas. Oh ya, yang tadi kan dudukannya di sini, yang plastik nih. Dia dudukannya di sini. Biar kelihatan dudukannya di sini. Kita buka pelan-pelan. Nah, kalau udah nggak keras diputarnya, berarti PLD udah neken. Ini ada semacam ring plus penahan trigger supaya dia tidak mundur ke belakang. Perlu kita buka pelan-pelan. Oh iya,
Ini juga boleh dibuka langsung, nggak apa-apa, rumah triggernya. Ini nggak usah dibuka atau diapa-apain, cukup ini nggak usah dibuka, nggak usah diacak-acak, seadanya aja dia posisinya, dan posisinya sedemikian rupa, jadi nggak ada yang perlu dibuka pin atau apa seperti hal-hal yang kayak Diana atau Webley ya. Nanti pas pemasangannya saya akan ada sedikit trik untuk memasang triggernya, karena dia agak susah ketika masang ini trigger, karena dia akan angkat terus. Jadi pas per ini mau dimasukin dia akan nahan di sini. Nanti saya akan praktekkan. Keluarin dulu. Oke. Ini bantalan untuk nahan pernya. Nah, ini dia per vortexnya. Ini diperuntukkan untuk tune up-nya HP77, tapi saya dikasih sama customernya ini, jadinya saya harus bisa mengaplikasikannya sebaik mungkin. Kurang piston. Nah. That's it. Perbandingannya ketika dipakai ini, nah pada ini akan jauh, per vortexnya jauh. Saya custom sedikit pakai sleeve-nya modelnya di dalam piston ya, bukan jalu, bukan kayak top head. Nah, tapi saya juga kasih toleransi untuk supaya kokangan lebih ringan. Mungkin saya ukur jadi totalnya tuh, untuk per vortexnya sendiri panjang 27 cm. Ini saya bikin sleeve di 13,5 cm dengan kedalaman 8,5 cm. Jadi totalnya di kisaran 32. Saya kurangin, ini totalnya 38, jadinya 32, berarti 6 cm ya. Dan ini ketika pakai ini asli itu keras banget, dan kemarin pas saya bongkar setelah pakai per ini nih, si piston ini udah hancur, si klep ini udah hancur, dan posisi baut ini pun udah apa ya, udah gepeng duluan karena kehantem terlalu keras, jadi susah dibuka. Ketika saya buka dia patah karena sidratnya tuh udah ngunci, kehantem terus gitu kan. Ini saya bikin baru. Nah, ini kalau klepnya sendiri customer saya udah ngasih, plus dia beli sendiri, plus per vortexnya saya cuma bikin sleeve aja sama bikin baut. Begitulah tutorial ketika ngebongkar Gamo Hunter Extreme. Tanpa lama-lama kita rakit ulang, pasang ulang kembali. Stepnya sama, kita piston dulu masukin, jangan lupa dikasih
pelumas. Saya pakai silikon oil supaya nggak terlalu kotor. Kalau pakai grease itu akan nempel di ininya, di pistonnya. Pakai silikon oil aja. Oke, kita masukin. Hati-hati pas pemasangan. Ini sini kan ada banyak sela-sela yang tajam. Bisa dibantu dengan obeng atau apa yang nggak terlalu tajam, obeng min, buat nekan-nekan klepnya ya, supaya dia nggak cacat. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga. Kita boleh bantu dengan untuk mendorong ke depannya pakai kunci T. Nah, ya udah mentok nih. Yap, ya udah mentok. Nah, kita pasang sleeve. Sleeve juga. Nah, di bagian sleeve ini jangan lupa kasih grease, grease pasta. Diusahakan bersih ya, jangan ada gram-graman atau pasir, batu-batu kerikil lainnya di grease ini, supaya tidak merusak piston dan apa, jadi friksi, kotor dan lain-lain. Oke, udah. Kemudian kita masukkan. Oke. Nah, di sini kita akan pasang trigger. Bagaimana pasang trigger kalau apa? Kalau tidak pakai alat bantu, dia akan terus mencelat ke atas, dia. Jadi saya bantu pakai benang, diikat dulu supaya dia posisinya ke bawah. Saya pakai benang untuk ngikat triggernya supaya dia posisinya diem di atas untuk posisi ngetnya. Ininya jangan ikut diikat, kita diikat di bagian sela-selanya, jadi tuh dikasih sela-sela dia. Oke. Nah, sorry. Nah, ikut aja ya ke bawah.
Sorry. Lumayan licin juga susah nih. Maksudnya dia biar dia diem. Mau dipasang trigger dulu boleh. Ini ada dudukan pin untuk dudukan trigger. Dia harus masuk dua-duanya, kiri kanan. Beri bantu pakai palu-palu pakai apa, pukul dengan benda lunak ya. Nah, oke. Ini jangan dulu dilepas karena pernya juga belum saya pasang. Benangnya jangan dulu dilepas. Benangnya nih. Benangnya jangan dulu dilepas. Sekarang kita masukin apa, penahan pernya. Kayak tadi diulangi lagi prosesnya. Nah. Licin tangannya bekas bagris. Oke. Usahakan dorong sampai posisi baut ini apa, berat untuk dudukan ini lurus ya. Nah, udah terpasang. Majuin dikit lagi nih, nah ketahan. Setelah itu pasang ring backstop untuk rumah trigger.
pasang baut lagi, baut penahan stop propelernya. Ini kurang lurus nih. Hati-hati pas pemasangan baut ini, jangan sampai dia miring. Nah, di sini bagian ini harus sabar nih, karena memerlukan kesabaran dan fokus yang lumayan tinggi konsentrasinya. Jangan terburu-buru. Dirasa kalau misalnya beratnya miring atau dudukannya miring, jangan dipaksakan, nanti akan selek bautnya. Oke, masuk. Oh iya, posisi ini nih harus lurus ya. Ini nih, si kunci ini nih. Karena di popor ini ada dudukan lagi. Nih, ada dudukan lagi plat. Kayak dia masuk ke sini dan ngunci. Oke, udah. Baru kita boleh lepas benangnya. Licin banget tangan saya nih. Nah, lihat lagi. Oke, udah. Setelah itu baru kita pasang apa namanya, tutup. Nah, ini di sini kan posisinya belum lurus nih, dilurusin dikit-dikit aja supaya si spring guide-nya bisa masuk. Oke, udah. Selanjutnya, oh ya, untuk beberapa kejadian biasanya ketika ngelepas trigger itu si per pengait di dalam ini nih, per balik plat ini nih, biasanya ada yang copot. Bisa dipasang di sini, bisa pakai tang kecil, nggak terlalu masalah, yang penting jangan terbuka pin-pinnya aja.
Setelah itu kita pasang dulu ini nih, lengan kokang. Lengan kokang kita pasang dulu seperti biasa. Di ini dulu, dicantolin dulu, baru diputar. Nah, baru dia masukin. Ini ada ganjalan kokangnya nih, nanti bisa dipasang. Lebih ke untuk damper sih dia, biar tidak ketika ngokang itu apa kena ke body nih, lebih ke damper dia. Lebih ke damper. Baru kita pasang laras apa, pin laras. Oh iya, sorry, ini dulu yang dipasang nih, supaya dia apa, kunci. Wait, lumayan agak susah juga nih, terus sabar.
Dah. Nah, sip. Kita taruh di sini. Oke. Baru kita pasang roller ya. Roller di ini di lengan kokang. Baru kita pas. Oh iya tuh Pak. Dudukan backstop trigger. Posisi cekungan ini sebelah kanan. Masukin aja ke sini. Udah. Baru kita apa namanya? Oh iya lupa. Kasih silikon aja ini. Baru kita pasang popor. Hati-hati rollernya jatuh. Kita pasang dulu yang baut tengah supaya buat pegangan aja, pegang lurus. Baru maju ke baut depan yang ada ring mataharinya. Satu lagi. Wes. Baru baut popor belakang pakai kunci L bintang. Cek safety. Nah, sip. Kita tembak. Jadi begitulah kira-kiranya bongkar pasang spare part ya,
part tuning ya, part tuningnya Vortex ke Gamo Hunter Extreme. Masih lakukannya juga enak, nggak terlalu berat banget, dan recoilnya pun nggak liar. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Like and subscribe jika Anda berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.